Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam hidup kita sehari-hari, kita ini tidak terlepas dari musibah. Apa itu musibah? Musibah adalah sesuatu perkara yang bisa menimpa kita. Apakah itu sakit, apakah kesedihan, apakah kesusahan. Banyak macam-macam musibah ini. Telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kafarallahu biha anhu hatta syaukati yusakuha." Ma min musibah, tidak ada dari satu musibah, tusibul muslima, yang menimpa seorang muslim, illa kafarallahu biha, melainkan Allah Subhanahu wa taala menutupi dengan musibah tersebut anhu, dari orang yang kena musibah tersebut kesalahannya atau dosanya, hatta syaukati yusakuha, sehingga duri yang menusuknya. Ini hadis riwayat Al-Bukhari 5640. Jadi kalaulah ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim, ini musibah ini akan menghapuskan dosanya atau kesalahannya. Allah akan menghapuskan dosanya atau kesalahannya dengan musibah yang menimpanya tersebut. Musibah ini dalam hadis ini disebut hingga, sehingga duri yang menusuknya. Ini macam-macam musibah ini, tidak hanya duri yang menusuk. Di jalan ini macam-macam benda, seperti kerikil, tersandung kerikil jatuh, musibah juga. Ada musibah yang lain, ditimpa kesedihan, ditimpa bencana yang lain. Ada susah hati, ada sakit. Sakit pun bermacam-macam tingkatannya, ada bermacam-macam penyakitnya. Ini adalah musibah. Jadi dengan musibah tersebut Allah akan menghapuskan dosa atau kesalahannya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Nah, ini hadis ini lebih detail dibanding hadis yang tadi. Hadis ini juga riwayat Al-Bukhari nomor 5641 dan 5642. Ma yusibul muslima, tidaklah menimpa seorang muslim, minasobin, dari kesulitan. Nah, di sini disebut musibah yang di sini disebut kesulitan. Kesulitan dalam hidup, kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam masalah agama, kesulitan dalam pendidikan, kesulitan dalam kesehatan, macam-macam kesulitan. Wala wasobin, dan tidak juga menimpa seorang muslim itu penyakit. Nah, di sini sebut penyakit wasobin. Wasobin penyakit jasmani, penyakit yang menimpa badan seorang. Apakah demam, apa sakit yang lain, macam-macam penyakit. Ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular. Penyakit menular ini biasanya karena infeksi. Penyakit tidak menular ini karena penyakit akibat kesalahan metabolisme, kesalahan genetik. Wala hamin, dan juga hamin. Hamin ini penyakit batin, kecemasan. Wala husnin, dan kesedihan. Jadi hamin dan husnin ini kesedihan, penyakit batin. Jadi seorang mengalami susah hatinya, atau bukan susah, hamin, cemas lah.
Husni ini kesedihan, sedih hatinya ya. Wala adan, dan tidak juga kecederaan, cedera ya. Wala gomin, ini juga gomin, penyakit batin juga, penyakit susah, ini kesusahan hati, gomin, susah hatinya ya. Hatta syaukati yusakuha, sehingga duri yang menusuknya ya. Illa kafara biha min khotoyahu, melainkan Allah akan menutupinya dengan musibah tersebut dosa-dosanya ya. Jadi dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah, dimaafkan oleh Allah kalau dia ketimpa musibah ya. Musibah penyakit, musibah kesulitan hidup ya, musibah kesedihan, kecederaan, kesusahan sehati ya. Bermacam-macam musibah ya. Musibah karena kurang makan, ya, kurang berkurang anggota keluarga, ya, meninggal, itu juga termasuk musibah. Jadi banyak musibah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah telah bersabda, "Ma min muslimin yusibu adan min maradin wa ma siwahu illa khattallahu bi sayyiatihi kama takhuttu syajaratu waraqaha." Di sini Rasulullah bersabda, ini hadis Muslim nomor 2571, "Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yusibu adan min maradin, yang menimpanya ya, apa? Kejeraan dari penyakit ya. Jadi tidaklah menimpa seorang muslim penyakit ya. Penyakit banyak penyakit ya. Jadi menimpanya kejeraan dari penyakit, dia cedera, sakit ya. Fama siwahu, dan selain sakit ya. Jadi penyakit atau selain sakit, illa khatallahu bihi sayyiati, melainkan Allah akan menghapuskannya kesalahan-kesalahannya dengan musibah tersebut. Kama takhutu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya ya. Jadi begitulah ya, kalau kita ditimpa musibah penyakit atau selain penyakit ya. Tadi telah disebutkan dalam hadis Al-Bukhari, selain penyakit itu kesusahan, kesulitan hidup, sulit dalam masalah ekonomi, sulit dalam masalah kesehatan, ya, sulit dalam masalah bermacam-macam masalah ya. Pendidikan ya. Macam-macam orang ini, macam-macam masalahnya ya. Masing-masing orang berbeda-beda masalahnya. Termasuk dari kesusahan hati, sedih hati ya. Ini akan menggugurkan dosa-dosanya ya, kesalahan-kesalahannya bagaikan pohon menggugurkan daun-daunnya ya. Jadi kita lihat bagaimana dosa itu akan gugur dengan ditimpanya musibah ya. Jadi kalau timpa musibah itu jangan berkeluh kesah, jangan panik ya. Jangan mulut itu mengatakan yang macam-macam ya. Ya, karena mulut ini sumber dari segala sumber penyakit juga ini mulut ya. Salah sedikit ngomong udah salah ya. Jadi lebih bagus diam, kulil haqqa, kalau tidak bisa mengatakan yang baik lebih bagus diam, kata Rasulullah ya. Kul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah, lebih baik katakan yang baik, kalau tidak diam ya. Jadi ketika ditimpa musibah jangan banyak berkeluh kesah ya. Jangan panik, jangan meraung-raung ya, berteriak-teriak ya. Karena tidak sadar ya, begitu timpa musibah mulut itu bermacam-macam kata yang keluar ya. Sebetulnya kesabaran ketika ditimpa musibah itu lain lagi ya perkaranya ya. Kalau ini ditimpa musibah saja, nanti kalau ditimpa musibah disertakan dengan kesabaran, ada ganjaran yang lain ya. Ini kan ya ditimpa musibah, tidak banyak komen, Allah insya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya ya. Bagaikan sebuah pohon atau sebuah pokok menggugurkan daun-daunnya. Begitu juga lah seorang muslim ditimpa musibah,
gugur dosa-dosanya ya, dari badannya, dari dirinya. Sedangkan di dalam riwayat Muslim yang lain dari jalan Malik bin Anas dan Yunus bin Yazid, ini bersama-sama dari Ibnu Syihab, hadisnya adalah ma min musibatin yusabu bihal muslimu illa kufira biha anhu hatta syaukati usakuha. Jadi di sini contohnya duri ya. Kenapa duri? Mungkin ketika zaman Rasulullah itu banyak duri di sana ya. Ma min musibatin, tidaklah dari suatu musibah yusabu bihal muslim, yang menimpa seorang muslim musibah tersebut ya, illa kufira biha, melainkan ditutupi dengan musibah itu dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya ya, hatta syaukati yushakuha, sehingga duri yang menusuknya ya. Ini hadis Muslim nomor 2572. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatal hammi yuhammuhu illa kufira bihi min sayyiatihi. Tidaklah menimpa seorang mukmin min wasabin, dari kesulitan, wala nasabin, kesukaran, wala saqamin, penyakit, wala hazanin, kesedihan, hatal hammi, sehingga kesusahan yang menyusahkannya ya, illa kufira bihi min sayyiatihi, melainkan akan ditutupi dengan musibahnya tersebut kesalahan-kesalahannya. Ini hadis Muslim nomor 2573. Kemudian dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam dakhala ala ummi Sa'ib au ummil Musayyib faqal malaki ya umma Sa'ib au ya ummal Musayyib tuzafzifin qalatil humma la barakallahu fiha faqal la tusabbil humma fa innaha tuthibu khotoya bani Adam kama yuthibul kiru khobatal hadid. Jabir bin Abdullah mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW datang mengunjungi Ummu Sa'ib. Ummu Sa'ib ini atau disebut dengan Ummul Musayyib. Rasulullah bersabda, malaki ya Ummu Sa'ib, apa yang berlaku padamu hai Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib? Tuzafzifin, engkau gemetar ya, gemetaran dia, gemetar badannya gitu ya. Qolatil humma, dia mengatakan demam, aku demam nih katanya. La baraka fiha, Allah tidak memberkati dalam demam ini. Kata Rasulullah, la tasubbil humma, jangan engkau mencerca, jangan engkau mencaci demam ya. Karena demam ini, kata Rasulullah, fa inna tudhibu khotoya bani Adam, karena sungguhnya demam ini menghilangkan dosa-dosanya Bani Adam. Kama yuthibul kiru khobatal hadid, sebagaimana peniup api ya. Jadi kalau ada tukang besi itu, di tukang besi itu ada peniup api dia. Jadi api keluar dari situ gitu. Nah itu api itu menghilangkan kotoran-kotoran besi. Jadi begitulah juga dengan demam. Demam ini menghilangkan kotoran-kotoran atau dosa-dosa Bani Adam ya. Jadi jangan mencerca demam, jangan mencaci maki demam ya. Jadi kalau ada demam, jangan mulut itu cerewet ya. Jangan mulut itu mencerca, mencaci maki demam ya. Mengatakan demam itu dan ini dan sebagainya ya. Jangan. Karena kata Rasulullah, demam itu adalah penghilang, penghapus dosa Bani Adam. Jadi banyak, musibah ini banyak ya, dari yang demam, ada penyakit lain ya. Selama dia tidak cerewet ya, tidak menghina, tidak mencerca, mencaci maki apa yang menimpanya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya ya. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana kita telah menyebutkan bahwa dosa-dosa ini, kesalahan-kesalahan ini akan dibalas oleh Allah ya. Dibalas di dunia maupun di akhirat. Tapi bagi orang-orang muslim dan mukmin ini
akan dibalas di dunia ya, dengan ditimpanya musibah, kesedihan, penyakit, kesusahan ya, kesulitan hidup ya, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan pendidikan ya. Semua ini adalah musibah ya, yang bisa menghapuskan dosa sebagai penebus dosa ya. Jadi Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari bahwasanya asal perkataan musibah ya, musibah, asoba yusibu musibah ya, asoba yusibu musibah. Musibah ini asal katanya berasal dari perkataan melempar anak panah ya. Anak panah dilempar ya, kemudian digunakan dalam setiap perkara yang turun ya. Ar-Raghib mengatakan bahwa kata musibah ini digunakan dalam perkara kebaikan dan perkara keburukan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-9 surah At-Taubah ayat 50, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tusibaka hasanatun tasuhum wa in tusibaka musibah. Jika menimpa engkau wahai Muhammad suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menyakiti mereka kafir Quraisy ya. Jadi kalau ada kebaikan yang didapat oleh Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy ini akan merasa sakit hati dia ya. Wa in tusibaka musibah, dan jika menimpa engkau suatu bencana, mereka senang gitu. Jadi musibah ini bisa kebaikan, bisa keburukan ya. Musibah dalam kebaikan diambil dari perkataan as-saub. As-saub ini bermakna hujan yang turun dengan kadar keperluan tanpa adanya mudarat. Jadi hujan ini ada macam-macam ya. Ada hujan mendatangkan manfaat, ada hujan mendatangkan mudarat ya. Nah, kalau hujan yang mendatangkan manfaat ini seperti musibah yang menimpa dengan kadar dia mendatangkan kebaikan ya. Ada hujan yang mudarat, makanya kalau hujan turun sangat lebat ya, hujan lebat disertai dengan petir, angin, nah itu bahaya ya, mudarat. Makanya ketika hujan seperti itu kita berdoa, Allahumma jalahu sayyiban nafi'an ya. Jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat, bukan hujan mendatangkan mudarat. Allahumma ja'al sayyiban nafi'an ya. As-saub dari kata saub, hujan ya. Jadi musibah dalam keburukan diambil dari kata menimpa atau mengenainya anak panah. Jadi ketika anak panah dilempar kena kepada sasaran, nah orang yang kena sasaran anak panah itu dia timpa musibah yang mendatangkan mudarat atau keburukan. Al-Kirmani mengatakan bahwa musibah dalam pengertian bahasa Arab adalah apa-apa yang turun kepada manusia secara mutlak ya. Baik buruk atau baik itu musibah ya, secara mutlak ya. Tidak membedakan baik atau buruk. Dalam pengertian istilah adalah apa-apa yang turun dengannya dari perkara yang tidak disukai secara khusus. Pengertian secara sini istilah ini adalah perkara yang dikehendaki dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu ya. Jadi nggak disukai sebetulnya musibah ini, karena ini sebagai balasan dari keburukan. Jadi sesuatu yang menimpa yang tidak disukai itulah musibah yang dia kehendaki di dalam makna hadis-hadis yang telah disebutkan tadi ya. Jadi musibah yang tidak kita sukai sebetulnya kan. Mana ada orang suka kalau dia demam? Nggak ada kan. Ada orang suka ketimpa musibah, kesulitan, kesusahan, kesukaran hidup ya. Ada orang suka ditimpa penyakit, ada orang suka jatuh, ada orang suka ketusuk duri, ada orang suka ketimpa kayu, misalnya pokok kayu ya, yang jatuh tumbang. Ada orang yang suka kena penyakit ya, macam-macam penyakit, penyakit menular atau penyakit tidak menular, tidak ada ya. Inilah disebut musibah ya. Musibah itu sesuatu yang perkara yang menimpa seorang yang tidak disukainya itu. Dan ini tujuannya apa? Allah memberi musibah tersebut adalah untuk menggugurkan dosa-dosanya ya. Jadi begitu Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang ya,
Supaya apa? Supaya ketika dia nanti mati, dosa-dosa itu banyak berkurang, dan kalau bisa mati dalam tanpa dosa. Begitu dia masuk alam barzah tanpa dosa, ya. Jangan pula nanti dosa-dosa tertumpuk, tak pernah ketimpa musibah, akhirnya dosa itu dibawa sampai yaumul jaza, naudzubillah, kan. Kalau sampai sana itu balasannya lebih dahsyat, ya, naudzubillah, ya. Jadi adalah perkara seorang muslim tertusuk duri merupakan azab atau siksa dengan sebab apa-apa yang telah dilakukannya di dunia ini, ya, maksiat atau kesalahan. Kan kita sudah bicarakan dalam video sebelumnya, ma ya'mal su'an yujza bihi. Allah berfirman, ma ya'mal su'an yujza bihi, ya. Siapa yang melakukan suatu keburukan, suatu kesalahan, suatu dosa atau maksiat, ya, akan dibalas maksiat tersebut, ya. Jadi perkara seorang muslim tertusuk duri atau musibah yang lain ini merupakan adab atau siksa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa-apa yang dilakukannya karena maksiat, ya. Supaya apa? Supaya adab itu menyebabkan dia diampuni dosanya, terhapus dosanya, bagaikan tadi disebutkan kasyajarati, ya, yakhutu warokoha, ya, bagaikan pohon yang menggugurkan daun-daunnya, ya. Jadi kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, ya, ini merupakan kabar gembira yang sangat besar, ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang muslim, ya. Supaya apa? Supaya apa tadi ditimpa musibah itu dia akan dihapuskan dosa-dosanya, ya. Apakah dengan penyakit, ya, apakah dengan kesulitan dunia, ya, kesusahan dunia, kesukaran hidup, ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada penyakit jasmani maupun penyakit rohani, ya. Penyakit yang zohir maupun penyakit batin, ya. Tadi sudah disebutkan sakit tertusuk duri, tersandung batu, ya, kena kayu dan sebagainya, kesulitan, penyakit, kecemasan dan kesedihan, kecederaan, ya, demam tadi yang sudah disebutkan ketika Rasulullah mengunjungi Ummul Musayyib atau Musaib, ya. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, ya. Jadi bagaikan tadi kalau demam bagaikan api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Jadi demam itu demam tadi, ya. Qadi Al-Qadiyat mengatakannya, sesungguhnya di dalam musibah ini akan menutupi atau menghapus dosa-dosa saja, ya. Wala tarfa'u darajatan wala tatubu hasanah. Dan tidaklah ada orang yang mengatakan kalau orang ketimpa musibah ini hanya sebagai kafarah dosa saja, ya. Hanya penebus dosa-dosa dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Tapi sebetulnya ada musibah-musibah ini yang mengangkat derajat seseorang atau dituliskan baginya kebaikan, ya. Kalau hanya ada orang-orang yang mengatakan musibah ini hanya penebus dosa, kafaroh bagi dosa atau maksiat yang telah dilakukan. Orang yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Dia mengatakan al-waja'u la yaktubu la yuktabu bi ujrun lakin takafara bil khotoya lakin tufaru bil khotoya faqat, ya. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, penyakit atau musibah itu tidak akan dituliskan bagi orang yang ditimpa musibah atau penyakit itu pahala atau ganjaran atau balasan, melainkan hanya dihapuskan dosa-dosanya saja. Tapi sebetulnya kata Imam Nawawi, ini suatu pendapat yang tidak betul, ya, tidak benar, karena mungkin hadis-hadis yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud hanya hadis-hadis menyatakan
musibah hanya sebagai kafaroh bagi dosa-dosa, tapi sebetulnya ada hadis-hadis ya yang sampai kepada kita ini sekarang, tapi kita juga mungkin tidak tahu ya bahwa ada hadis-hadis yang menyatakan bahwasannya apabila seorang ditimpa musibah, selain dia dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahan dihapuskan, juga bisa mengangkatkan derajatnya ya. Bisa dia mengangkat derajatnya dan juga bisa dituliskan baginya suatu kebaikan. Mana hadis-hadis tersebut? Insya Allah kita bahas dalam waktu yang lain. Kita bicarakan dalam waktu yang lain, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.